Welcome to Breakdown Channel Universe. Yang ditunggu-tunggu setelah Avengers Infinity War akhirnya muncul juga dan berhasil menghebohkan internet. Trailer dari Captain Marvel akhirnya dirilis dan wow, saya pribadi langsung excited banget dengan film ini. Akhirnya, film solo superhero wanita pertama di Marvel Cinematic Universe secara official diperlihatkan dalam film. Ada banyak hal yang menarik dari trailer ini dan akan kita breakdown scene per scene, tapi sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe di bawah karena akan ada banyak lagi video-video menarik lainnya di channel ini. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya juga loh. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk update-update terkini. Yuk follow dan subscribe dulu ya sebelum kita mulai videonya. Scene pertama dibuka dengan jatuhnya Carol Danvers ke bumi bersama dengan pesawatnya. Namun di sini, Carol terlihat terpisah dengan pesawatnya, yang lalu terlihat dia jatuh menembus atap dan masuk di sebuah video store bertuliskan Blockbuster Video. Carol lalu bangun dan terlihat kebingungan. Terlihat Carol menggunakan baju hijau yang diketahui adalah seragamnya Star Force, sekelompok pasukan elit kaum Kree. Kamu bisa cek video sebelumnya saat kita membahas first official photo tentang film ini ya. Lalu terlihat Carol yang masih kebingungan berada di sebuah stasiun transit, atau simpelnya sebut saja ini adalah stasiun MRT-nya Los Angeles. Ya, set film ini memang berada di Los Angeles dan scene di mana terlihat banyak orang lalu lalang ini menunjukkan suasana transit station di tahun 90-an di LA. Bisa dilihat dari style berpakaian dari orang-orang di stasiun ini ya, 90-an gitu. Terdengar juga voice over dari Nick Fury yang mengatakan perang adalah bahasa universal. Aku tahu itu tentara pemberontak ketika aku melihatnya. Tidak pernah menyangka salah satunya akan jatuh dari langit. Di sini Nick Fury mengatakan renegade soldier atau tentara pemberontak, di mana dalam video sebelumnya kita membahas bahwa Carol Danvers meninggalkan karirnya sebagai pilot angkatan udara Amerika untuk bergabung bersama Star Force. Jadi saat pertama Nick Fury melihat Carol, Nick Fury langsung mengetahui bahwa Carol adalah seorang tentara. Nick Fury juga mengatakan dia tidak menyangka kalau si mantan tentara itu jatuh dari langit. Namun sebutan Renegade Soldier di sini sangat familiar dengan Marvel, Captain Marvel pertama, di mana Marvel memberontak dari pasukan Kree dan pergi ke bumi dan menyamar lalu bertemu dengan Carol Danvers yang akhirnya membuat Carol menjadi Captain Marvel kedua. Tapi seperti kebiasaan Marvel Cinematic Universe yang suka mengacak-acak cerita komik, cerita di film ini akan sangat berbeda. Bisa saja di sini yang memberontak adalah Carol Danvers sendiri, yang bisa saja Carol Danvers adalah Captain Marvel pertama atau Captain Marvel satu-satunya, sehingga tidak akan ada Captain Marvel pertama maupun kedua, yang menurut saya memang agak aneh kalau diangkat dalam film sebenarnya. Kebingungan Carol di sini sedikit menjelaskan bahwa dia tidak mengingat atau mengetahui tempat dia mendarat yang padahal adalah bumi, tempat asalnya sendiri. Kemungkinan Carol entah dalam pilihannya sendiri atau secara terpaksa menghapus ingatannya tentang masa lalunya. Dimana di trailer ini juga terlihat adegan seperti Carol sedang dicuci otak dan terlihat ada aliran listrik yang dialurkan ke kepalanya. Proses pelistrikan di kepala Carol juga bisa saja adalah terapi baginya yang mengalami kerusakan memori akibat mendapatkan kekuatannya. Sehingga di sini Carol Danvers bisa dibilang amnesia karena efek dari kekuatan yang dia dapatkan. Scene berikutnya terlihat Nick Fury seperti membawa Carol masuk ke markas S.H.I.E.L.D. di mana di sini terlihat Carol menggunakan topi S.H.I.E.L.D. yang sama seperti di first look foto, di mana dia menggunakan kaos 9 inch nails dan topi S.H.I.E.L.D. Di film ini juga Nick Fury de-age atau dimudahkan umurnya, di mana sesuai dengan set film ini yang berada di tahun 90-an. Nick Fury di sini masih memiliki dua matanya dan masih memiliki rambut. Terlihat Nick Fury berada di sebuah ruangan bersama dua orang lainnya, di mana salah satunya adalah ilmuwan yang banyak yang mengatakan kalau itu adalah Agent Coulson, tapi sepertinya bukan. Dan di atas meja juga terlihat sesosok alien yang sedang diteliti yang sepertinya adalah Skrull, dan seseorang lainnya yang tidak terlihat di kamera, tapi sepertinya adalah karakternya yang diperankan oleh Ben Mendelsohn yang memerankan leader dari kaum Skrull, Talos, yang juga menyamar menjadi salah satu petinggi S.H.I.E.L.D. yang juga bos dari Nick Fury. Lalu terlihat sebuah pesawat luar angkasa muncul yang adalah pesawat dari pasukan Star Force yang dihadang oleh salah satu pesawat dari bumi, yang mungkin ini adalah Queen Jet generasi pertama yang dimiliki oleh S.H.I.E.L.D. Lalu terlihat adegan di mana Carol Danvers mengejar sebuah kereta MRT Los Angeles, lalu mengeluarkan kekuatannya melalui tangannya. Kuat diduga di sini Carol sedang mengejar kaum Skrull yang mulai diketahui penyamarannya oleh Carol. Dimana kalau kita loncat ke scene yang lain, terlihat Carol memukul seorang nenek yang berada di dalam kereta, yang tentu saja nenek itu bukanlah manusia melainkan Skrull yang menyamar.
Manusia seperti Nick Fury mungkin tidak bisa membedakan yang mana manusia dan mana Skrull yang menyamar, tetapi Carol Danvers mampu membedakan yang mana manusia dan yang mana Skrull. Dengan begitu dia bisa mendeteksi dengan mudah dan memukul seorang nenek di dalam kereta yang adalah kaum Skrull. Terlihat juga Nick Fury yang menemui Carol. Namun dari cara Nick Fury melihat Carol, sepertinya ada sesuatu yang cukup spesial antara Nick Fury dan Carol Danvers. Lalu Nick bertanya kepada Carol, "Apa kau dari bumi?" Namun Carol menjawab kalau sulit untuk dijelaskan. Carol juga dalam dialognya mengatakan dia mendapatkan penglihatan seakan dia berasal dari bumi dan dia pernah hidup di bumi. Namun dengan kembalinya Carol ke bumi, perlahan-lahan memori akan masa kecilnya mulai muncul, di mana terlihat beberapa scene Carol di masa kecil yang diperankan oleh McKenna Grace sedang terjatuh beriringan dengan memori saat dia melakukan latihan militer. Juga terlihat Carol masih menjadi pilot angkatan udara bersama dengan temannya Maria Rambeau. Jadi salah satu plot di sini sepertinya Carol akan berjuang memulihkan memorinya yang rusak, yang kini mulai perlahan-lahan muncul di kepalanya karena kembalinya dia ke bumi. Dan karena menjadi dialog di trailer ini, sepertinya isu hilang ingatan Carol ini adalah isu utama di film ini nantinya. Lalu terlihat Carol berada di kamarnya dan melihat ke jendela yang sepertinya berada di planet Hala, markas dari Star Force. Akan menarik kalau kita bisa mengenal sedikit tentang planet lainnya di galaksi, di mana sebelumnya kita sudah mengenal beberapa seperti Sandar, Nowhere, atau Sakar. Dan Hala akan menjadi salah satu homeworld baru yang akan diperkenalkan di Marvel Cinematic Universe. Dan di sini sedikit memperlihatkan bagaimana Carol bisa mendapatkan kekuatannya, di mana Carol terlihat terkena ledakan yang sepertinya adalah ledakan Psyche Magnetron milik Kree, di mana di dalam komik dia terkena ledakan Psyche Magnetron dan DNA-nya menyatu dengan DNA Marvel dan memberikannya kekuatan. Di sini Carol terkena ledakan dan terlihat ledakan itu mulai menyatu dengan tubuhnya dan di tangannya mulai keluar kekuatan yang kini menjadi satu dengan dirinya. Namun di sini tidak terlihat adanya Marvel, sehingga mungkin Carol mendapatkan kekuatannya hanya dari ledakan Psyche Magnetron saja tanpa adanya pencampuran DNA dengan Marvel. Belakangan ada teori yang mengatakan bahwa peran Jude Law di film ini bukanlah menjadi Marvel. Salah satu teori di Reddit mengatakan Jude Law bisa saja adalah Yon-Rogg, seorang Kree warrior yang juga adalah villain di dalam komik. Toh selama ini baik Marvel maupun Jude Law tidak pernah secara gamblang mengatakan bahwa dia adalah Marvel kan? Dan adegan ini bisa saja menjadi bukti teori itu benar. Mungkin akan kita coba bahas di video berikutnya ya. Lalu ada beberapa scene lainnya seperti dua karakter lain di Star Force yang adalah Minerva dan Atlas yang sepertinya bersiap untuk sebuah misi di planet Hala. Lalu Carol yang sedang berada di kokpit pesawatnya yang sedang berada di luar angkasa. Lalu tampilan cepat dari kaum Skrull mendarat di sebuah pantai. Lalu Ronan the Accuser yang menatap ke arah sebuah planet yang mungkin adalah bumi atau planet Sandar, di mana Ronan memiliki dendam tersendiri kepada planet Sandar. Dan scene cepat yang memperlihatkan Agent Coulson muda dengan rambut yang lebih panjang dari yang kita lihat dari film sebelumnya atau di Agent of S.H.I.E.L.D. ya. Di sini Agent Coulson mungkin adalah agent baru yang memulai misi-misi awalnya di S.H.I.E.L.D. dan mungkin akan pertama kali bertemu dengan Nick Fury. Ada juga tampilan dari pager milik Nick Fury. Pager ini adalah pager yang sama yang digunakan untuk memanggil Captain Marvel di post-credit scene Avengers Infinity War. Namun di sini pagernya seperti belum dimodifikasi menjadi lebih canggih sehingga bentuknya masih benar-benar jadul. Yang pasti pager ini selalu dibawa oleh Nick Fury sejak tahun 90-an. Di dalam pager ini tertulis tulisan with target atau bersama target yang kuat diduga adalah misi pemburuan kaum Skrull antara S.H.I.E.L.D. dan Carol Danvers. Lalu yang spesial di sini terlihat Carol menggunakan topeng legendarisnya di komik yang membuat tampilan Captain Marvel mohak di film ini. Topeng ini adalah bagian dari seragam pasukan elit Star Force yang memiliki pelindung di bagian mulut agar bisa bernapas di luar angkasa atau di air. Di sini memang sedikit agak nyaru apakah mereka berada di angkasa atau di air. Juga terlihat scene Carol menggunakan topeng itu yang memberi kesan keren tetapi terlihat mirip Batman ya. Lalu terlihat scene di mana Carol Danvers berdiri setelah terjatuh, di mana terlihat 3 scene yang mewakili scene flashback origin dari dirinya. Dia saat masa kecil, dia dalam latihan militernya, dan dia setelah mendapatkan kekuatan supernya. Dan trailer ini ditutup dengan Carol yang menggunakan kostum merah biru emas klasiknya yang mengeluarkan kekuatan yang mengubahnya menjadi bentuk binarinya yang bisa membuat dia sangat kuat, bahkan saking kuatnya Captain Marvel bisa menggerakkan planet. Yang pasti sudah tidak sabar lagi untuk melihat adegan keren Captain Marvel di Marvel Cinematic Universe dan menjadi penyelamat yang akan membantu Avengers mengalahkan Thanos di Avengers 4 nanti. Kita tunggu saja. Ada satu easter egg yang menarik di poster film ini, di mana di bagian kiri bawah terlihat ada ekor kucing yang kuat diduga adalah kucing milik Carol Danvers, Chewie, yang akan membuat penampilan pertamanya di Marvel Cinematic Universe.
Silahkan tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya pendapat tentang topik ini atau mungkin ada beberapa adegan yang kita lewatkan. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep exploring the universe.